wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa dan Aulia akan mempresentasikan analisis vektor tentang berdimensi n Euklidean. Nah, yang pertama di sini ada definisi pada ruang berdimensi n Euklidean. Jika n adalah sebuah bilangan bulat positif, maka tapel n berurutan atau order n tapel adalah suatu urutan dari n bilangan real A1, A2, A3. Nah, himpunan semua tapel n ini berurutan disebut ruang berdimensi n atau n-space dan dinyatakan sebagai Rn. Nah, maksudnya biasanya kan ruangan berdimensi itu biasanya 3 dimensi. Nah, kalau di n Euklidean ini kita akan membahas vektor-vektor yang berdimensinya itu lebih dari 3 dimensi, bisa 4 dimensi, 5 dimensi, dan seterusnya. Nah, biasanya ketika 3 dimensi dinyatakan dalam A1, A2, A3. Nah, nanti kalau misalkan 4, 5, dan seterusnya bisa ditambahkan A4, A5, sampai AN. Dan ruangnya itu dinyatakan sebagai Rn, tergantung dimensinya. Kalau misalkan dimensinya 2 atau 3, R2, R3 gitu. Nah, karena di sini sampai N, jadi R-nya Rn. Nah, berdasarkan definisi di atas, jika n sama dengan 2, maka istilah yang digunakan sering disebut dengan pasangan berurutan dan bukan tapel 2. Nah, jadi jika n-nya sama dengan 2, biasanya disebut dengan istilah pasangan berurutan. Ketika n-nya 3, sering disebut dengan triple berurutan dan bukan tapel 3. Dan jika n-nya sama dengan 1, dapat dipandang sebagai himpunan bilangan-bilangan real dan dituliskan dengan R, bukan R1. Jadi, ketika R-nya berdimensi 1, ketika n-nya sama dengan 1, maka R-nya dituliskan dengan R saja, tidak ada R1-nya gitu. Nah, misalkan di sini digambar, ini tuh kan gambar vektor berdimensi 3. Nah, ketika di n Euklidean ini kita akan mempelajari yang vektornya itu berdimensi lebih dari 3. Nah, selanjutnya misalkan vektor U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan vektor V, V1, V2 sampai Vn pada Rn disebut sama jika U1-nya itu sama dengan V1, kemudian U2 sama dengan V2 sampai UN sama dengan Vn. Nah, jadi vektor U dan vektor V ini disebut sama jika U-nya sama dengan V. Nah, jumlah U ditambah V didefinisikan sebagai, jadi ketika vektor U ditambah vektor V dapat didefinisikan sebagai U1 ditambah V1, kemudian koma U2 ditambah V2 sampai UN ditambah Vn. Dan jika K adalah skalar sembarang, maka kelipatan skalar atau skalar multiple vektor KU didefinisikan sebagai, jadi misalkan ada skalar dikalikan vektor. Jadi K itu kan dia sebagai skalar sembarang, U-nya itu vektornya. Jadi KU itu sama dengan KU1, KU2 sampai KUN. Nah, misalkan di sini ada contoh. Misalkan U sama dengan 1, ini U-nya itu vektor ya. Vektor U sama dengan 1, min 2, 3, 5. Dan vektor V sama dengan 2, min 1, 1, min 4. Nah, vektor di R4 yang memenuhi persamaan U ditambah 2V sama dengan W. Tentukan vektor W. Jadi di sini kita akan menentukan vektor W. Dan vektornya ini berada di dimensi 4, di ruang 4. Nah, jadi W-nya itu kan U tambah 2V sama dengan W. Jadi W-nya sama dengan U tambah 2V. U-nya, vektor U-nya kan tadi 1, min 2, 3, 5.
ditambah 2 dikali U. U-nya yang ini kan 2 dikali V. 2 min 1, 1 min 4. Jadi hasilnya 5 min 4, 5, 3. Ini tuh harusnya koma. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n Euclidean. Di sini ada 8 sifat. Untuk sifat yang pertama, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Nah, ini yang pertama dia menggunakan sifat komutatif. Kemudian yang kedua ada U ditambah V tambah W. Jadi, U tambah V dalam kurung ditambah W. Nah, kalau yang kedua ini dia menggunakan sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga ada U ditambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Nah, kalau yang ketiga ini menggunakan sifat identitas penjumlahan. Yang keempat ada U ditambah negatif U sama dengan 0, yaitu U ditambah U sama dengan 0. Nah, kalau yang keempat ini dia menggunakan sifat inverse terhadap penjumlahan. Yang selanjutnya yang kelima ada K dikali L kali U. Jadi tadinya kan yang di dalam kurungnya L dikali U ya. Kemudian karena menggunakan sifat asosiatif atau perkalian dengan skalar, jadi K dikali L dalam kurung dikali U. Nah, ini perkalian dengan skalar, skalarnya itu yang K. K ini dia sebagai skalarnya. Kemudian selanjutnya ada K dikali U tambah V. Jadi K dikali U tambah K dikali V. Nah, ini menggunakan sifat distributif. Yang didistributifkannya itu adalah skalarnya atau yang K ini. Kemudian selanjutnya ada K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. Yang ketujuh ini dia juga menggunakan sifat distributif. Yang didistributifkannya atau yang didistribusikannya yaitu U ke K ditambah L. Nah, yang ke-8 L dikali U sama dengan U. Nah, kalau yang ke-8 ini dia menggunakan sifat identitas perkalian. Nah, contoh di sini untuk menyelesaikan X pada persamaan vektor X ditambah U sama dengan V, kita dapat menambahkan negatif U pada kedua ruas dan melanjutkan perhitungannya sebagai berikut. Nah, jadi untuk menyelesaikan X pada vektor X ditambah U sama dengan V, kita dapat menggunakan negatif U. Jadi X ditambah U sama dengan V. Nah, masing-masing setiap ruas, kedua ruas kiri dan ruas kanan ditambah negatif U. Jadi X ditambah U ditambah negatif U sama dengan V ditambah negatif U. Selanjutnya dioperasikan jadi X ditambah U dikurangi U ditambah V dikurangi U. Nah, X ditambah 0 karena U dikurangi U kan hasilnya 0 sama dengan V dikurangi U. X sama dengan V dikurangi U. Jadi nilai X-nya adalah V dikurangi U. Untuk dijelaskan oleh Anissa. Memiliki dua vektor, ada vektor U sama vektor I, maka hasil kali dalam itu cuman mengalihkan tiap pasangan angka yang posisinya sama, lalu kalian jumlahkan semuanya gitu. Jadi sederhananya kalian harus mengalihkannya satu-satu, terus nanti dijumlahkan. Rumusnya kan cuman satu, yaitu U dikali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 hingga UN dikali Vn. Contohnya, di sini ada dikasih vektor. Ada vektor U dan V. U-nya itu ada min 1, 3, 5, 7. V-nya ada 5, negatif 4, 7, sama 0. Nah, caranya itu pada Rn ini tuh caranya kalian kalikan dulu negatif 1 dengan 5, terus ditambah 3 dikali
dikali negatif 4 ditambah 5 dikali 7 ditambah 7 kali 0. Nah, negatif 1 dikali 5 kan negatif 5 ditambah 3 kali negatif 4 itu kan 12. Negatif 5 tambah 12 tambah negatif 12 kan itu hasilnya negatif 17. Nah, ditambah 5 kali 7 itu kan 35. Nah, tinggal dijumlahkan lagi. Nah, setelah itu ditambah 7 kali 0 kan hasilnya 0. Nah, totalnya itu adalah 18. Itu hasil kali dalam pada Rn. Selanjutnya ada teorema atau sifat-sifat kali dalam yang tadi. Nah, sifat-sifat kali dalam pada Euclides, jika U kali V dan W adalah vektor-vektor pada R pangkat N dan K adalah suatu skalar sebarang, maka A dikali U kali V sama dengan V dikali U. Nah, ini tuh urutannya mah nggak ngaruh ya, karena ini tuh termasuk sifat komutatif. Jadi mau dibalik-balik juga hasilnya akan sama. Selanjutnya, yang B itu adalah dalam kurung U ditambah V dikali W sama dengan U kali W ditambah V kali W. Ini namanya sifat distribusi. Kita distributif. Terus yang ketiga, C itu dalam kurung K dikali U. Ya, K dikali U dikali V sama dengan K dalam kurung U dikali V. Nah, yang keduanya itu kita keluarkan skalarnya. Jadi kan tadi juga Aul udah ngebahas kalau K itu adalah skalar. Terus selanjutnya ada V dikali V lebih besar sama dengan 0 dan V dikali V sama dengan 0 kalau V sama dengan 0. Nah, jadi hasilnya itu nggak pernah negatif, akan selalu lebih besar dari 0. Selanjutnya, contohnya di sini ada 3U ditambah 2V dikali dalam kurung 4U dikali V. Nah, di sini 3U dikali 4U ditambah V ditambah 2V dikali dalam kurung 4U ditambah V. 3U dikali 4U ditambah 3U dikali V. Terus setelah itu kita jumlahkan lagi dengan 2V dikali 4U, 2V dikali V. Karena 3 dikali 4 memiliki variabel yang sama, yaitu sama-sama U, jadi kita kalikan. 3 dikali 4 itu 12, jadi 12 dalam kurung U dikali U ditambah 3U dikali V, jadi 3 dikali dalam kurung U dikali V ditambah 2 kali 4 kan 8, jadinya 2 kali 4 8 dalam kurung V kali U ditambah 2 dikali V kali V. Nah, kita jumlahkan lagi. Di sini tetap 12 U dikali U ditambah, karena di atas itu 3U dikali V ditambah 8V dikali U memiliki variabel yang sama, jadi kita jumlahkan, hasilnya jadi 11 dalam kurung U dikali V ditambah 2 dalam kurung V dikali V. Itu adalah contoh dari sifat kali dalam atau dari teorema yang tadi. Selanjutnya, nah, di sini itu ada norma dan jarak pada ruang berdimensi n Euclidean. Nah, berdasarkan analogi dengan rumus-rumus yang sudah kita kenal baik, R pangkat 2 maupun R pangkat 8 dapat didefinisikan
norma Euclides atau panjang Euclides, yaitu vektor U sama dengan U1, U2 hingga UN pada R pangkat N sebagai U sama dengan U kali U pangkat setengah sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah hingga UN kuadrat. Nah, jadi norma itu cuman panjang sebuah vektor. Rumusnya itu cuman U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah hingga UN kuadrat. Nah, ada juga kalau tadi kan norma itu kan panjang sebuah vektor. Ada juga jarak Euclides antara titik U dan titik V pada R pangkat N. Jadi didefinisikan sebagai D dalam kurung U, V sama dengan mutlak U min V sama dengan akar dari U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat hingga UN min Vn kuadrat. Jadi di sini ada dua, yaitu yang atas itu adalah mencari panjang sebuah vektor, tapi kalau yang bawahnya itu mencari jarak Euclides itu sendiri. Nah, ada contohnya. Contohnya yaitu jika U sama dengan 1,3, negatif 2,7 dan V sama dengan 0,7,2,2, ini itu ada dua. Yang pertama, kita mencari terlebih dahulu normanya atau panjang sebuah vektornya dengan rumus yang tadi U sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat hingga UN kuadrat. Jadinya yang U-nya kita masukkan ke dalam rumus dengan dipangkatkan jadi 1 pangkat 2 ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, ketika kita jumlahkan semuanya, hasilnya itu adalah akar dari 63. Akar dari 63 ketika kita sederhanakan jadi 3 akar 7. Nah, setelah kita mencari panjang sebuah vektor, kita juga mencari jarak Euclides itu sendiri dengan rumus yang tadi D dalam kurung U dikali V. D dalam kurung U, V sama dengan, kita tinggal masukkan U sama V-nya karena kan udah ada di soal, jadi sama dengan akar 1 dikurangi 0 kuadrat ditambah 3 dikurangi 7 kuadrat ditambah negatif 2 dikurang 2 kuadrat ditambah 7 dikurangi 2 kuadrat, hasilnya sama dengan akar dari 58. Jadi setelah kita mencari panjang sebuah vektor dan kita mencari jarak, panjangnya itu adalah 3 akar 7 dan jaraknya itu adalah akar 58. Selanjutnya, selesai sudah presentasi dari kita. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya serahkan kembali kepada Aulia.
ini tidak mau ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin presentasinya kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.